berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita habiskan ibadah ini, persekutuan ibadah Jemaat Gemim Yudea Pal 2 kolom 4, tapi juga persekutuan ibadah Pria Kombapa, serta dirangkaikan dengan syukur hari ulang tahun pernikahan keluarga Sungai Sumeisei. Terhabislah ibadah ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita menyadari bahwa perjalanan hidup kita tidak luput dari dosa dan kesalahan, dan karena itu mari dengan penuh kerendahan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di sorga, Engkau yang telah menghimpunkan kami semua sebagai jemaat-Mu Gemim Yudea Pal 2 kolom 4, di dalamnya juga Pria Kombapa kolom 4, dalam sukacita iman yang Engkau anugerahkan dalam perjalanan hidup keluarga Sungai Sumeisei. Mereka ada dalam kehidupan bersama selang 36 tahun lamanya. Dan kini kami pun dipersatukan di tempat ini untuk kami mau beribadah mengagungkan nama Tuhan. Namun sadarlah kami Tuhan bahwa sebagai umat yang Engkau ciptakan, kami pun tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang sering kali kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami. Sebagai umat-Mu seringkali kami pun terjebak pada bentuk kehidupan yang mengandalkan kekuatan kemampuan kami, karena kami pun merasa bahwa dalam segenap langkah dan juang kami telah merasakan berkat-berkat yang membawa kami pada sejahtera, dan kadang kami memandang itu adalah kuat dan hebatnya kami, sehingga kami pun boleh merasakan bahwa semua itu adalah setiap karya yang kami lakukan dalam langkah dan juang. Kadang kami tidak lagi memandang itu adalah anugerah Tuhan. Kami tidak lagi berpikir tentang segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan, tetapi diri kamilah yang terus-menerus kami tonjolkan, kami andalkan, karena kami telah merasakan banyak hal dalam kehidupan kami. Dan ketika Engkau menemukan bahwa ada penyimpangan dan kesalahan yang sudah kami lakukan, maka dengan penuh kerendahan hati kami semua datang kepadamu dan kami memohon, ampuni kami, kasihani kami dari setiap dosa dan pelanggaran yang seringkali kami lakukan melawan kehendak-Mu. Tuhan berkenan membaharui hidup kami, sehingga melayakkan kami untuk menikmati anugerah keselamatan melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, sehingga kami boleh hidup dalam pembaharuan dan kami boleh menikmati kasih dan anugerah keselamatan daripada-Mu. Ini pengakuan kami Bapa, yang kami bawa beralaskan kasih Putra-Mu Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit untuk keselamatan kami. Amin. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari berdoa. Bapa di sorga, ini kami umat-Mu yang menyiapkan hati untuk mau membaca, mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Beri kiranya kami semua hati yang dipenuhi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Beri kiranya kami hati yang berpengertian, sehingga kami boleh memahami setiap kata firman-Mu
dan berupaya untuk melakukannya dalam segenap kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, berfirmanlah untuk kami semua, karena kami siap mendengarnya. Amin. Bahagian firman Tuhan, sebagaimana yang masih menjadi perikop bacaan kita sepanjang minggu yang berjalan ini, 1 Korintus pasalnya yang ke-15, dibaca dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. 1 Korintus pasalnya yang ke-15, kita akan membaca dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab memberi judul Kebangkitan Kristus. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu, ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya, ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Demikian jauh bacaan yang merupakan perenungan kita sepanjang minggu yang berjalan ini. Dan ada ayat firman yang sehubungan dengan sukacita 36 tahun perjalanan bahtera hidup rumah tangga keluarga Sunyak Sumeising, dalam Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, Pengkhotbah pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Demikian jauh bacaan firman Tuhan, dan itulah kesaksian yang boleh disampaikan oleh keluarga Sunyak Sumeising ketika hari ini menikmati sukacita iman perjalanan
berumah tangga ada di usia yang ke-36 tahun. Sebagaimana yang disaksikan oleh keluarga bahwa perjalanan hidup 36 tahun yang pasti tidak mulus. Karena membangun hidup rumah tangga untuk saling memahami satu dengan yang lain sebagai pasangan yang telah diberkati Tuhan tidaklah mudah. Yang pasti begitu banyak tantangan dan persoalan. Tadi pun diungkapkan Ibu Aleta bahwa seakan merasa sampai saat ini ada doa-doa yang disampaikan yang belum dijawab oleh Tuhan. Dan yang pasti kita menapaki kehidupan yang ada tidak hanya merasakan bahwa betapa kita dipenuhi dengan berbagai kerikil-kerikil tajam, tetapi ada banyak kebahagiaan, ada banyak sukacita, ada banyak berkat yang juga Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan Bapak Noldi, Ibu Aleta selang menapaki hidup bersama 36 tahun. Sekalipun memang berbeda kan Pak Noldi, 36 tahun lalu dengan ini hari. 36 tahun lalu masih lengkap-lengkap. Bakumis lagi. Kagele dah pakai musik bambu kagele. Bakumis Musik kata. bambu, oh. Bakumis lah katakan. Yang pasti berbeda dengan sekarang. Modelo. Masih di modero. Ya, jadi sungguh memang mengalami banyak hal untuk mengenal bagaimana pasangan kita. Bagaimana orang mau tahu keaslian daripada pasangan kita. Karena yang pasti waktu baru kawin kan belum tahu persis Pak Noldi sikap daripada Ibu Aleta. Demikian sebaliknya. Kalau baru kawin yang pasti nggak diketahui banyak oleh Ibu Aleta tentang sikap daripada Pak Noldi. Kalau boleh tahu Bu Aleta gimana sebenarnya orang mau mengenal kan apa-apa Aldi jadi. Yang ada lah. Orang keutang, utang. Yang pasti kan aslinya bagaimana Ibu Aleta? Bu aslinya nanti sekarang so tahu atau waktu baru kawin? Aslinya Bapak Noldi. Ya, yang pasti. Leo. Jadi memang kalau awal-awal masih mengenal Dendong bilang apa? Berarti rayuan gombang. Nah, itu. Tapi ternyata dalam menapaki kehidupan ada di usia 36 tahun bukan lagi perjalanan pendek. Berarti bukan Leo lagi. Iya toh? Keaslian muncul dan bagaimana rasa cinta kasih, rasa sayang secara utuh sudah ada dan dinampakkan. Sekalipun memang semakin berumur kadang-kadang ya berbeda lagi, ya kan? Ketika bertambah usia, semakin banyak mengenal pasangan kita, maka kadangkala perubahan sebagaimana ketika baru menikah dengan sekarang pasti ada. Ya, toh. Kalau baru kawin yang pasti pelayanan masih sangat tinggi kan? Ya toh. Masih sedia air mandi, masih sedia kopi pagi, ya toh? Atau teh gula. Nah, itulah perbedaan. Tapi itulah seninya. Karena memang ketika kita belum mengenal, maka itu yang muncul.
kita mau menyatakan cinta, kasih, tetapi setelah kita mengenal secara utuh pasangan kita, maka kadang keaslian kita muncul. Itu yang tadi mulai datang tuh baku veto. Kalau awal-awalnya, aduh mah, dia kalau panggil mama, dia papa, mama, aduh lubang situ jangan ikut sentuh. Aca. Ya toh. Serta sok kawin, maja buka kok tuh mata, buka basar tuh mata. Tahu kok lubang mau, iya toh. Padahal mungkin ada kesengajaan, mau lihat, mau uji, apakah memang masih mengenang, iya toh. Tuh waktu masih muda, iya toh. Kadang juga kan kita mau saling menguji, mau lihat masih sama dengan dulu dia pecinta kasih atau usulnya enggak. Toh? Karena kita betul-betul berupaya untuk mau melihat bagaimana aslinya pribadi pasangan kita. Dan kita berupaya saling menyesuaikan satu dengan yang lain. Karena kita mau apa yang sudah dikatakan dalam komitmen, saling mengasihi, saling mencintai, hanya maut yang memisahkan. Itu yang akan kita lihat kemurniannya, aslinya, sehingga kita tidak akan melihat bahwa ya kalau kita potek society biasa-biasa apa. Tapi ternyata kita melihat bagaimana bentuk kepedulian, rasa cinta. Kalau ada penderitaan, sama-sama menderita. Kalau ada kesenangan, kebahagiaan, maka sama-sama mengalami kebahagiaan. Itulah yang mau diungkapkan oleh sang pengkhotbah. Karena dalam kenyataan hidup, lewat perjalanan hidup sebagai suami istri, mengapa dia katakan sia-sia? Ketika mengabaikan satu dengan yang lain. Ketika ketidakpedulian satu dengan yang lain mulai muncul dan mengabaikan bagaimana kemurnian dan kesucian pernikahan itu sendiri. Sebab itu dia mau katakan bagaimana sebagai pasangan hidup untuk berupaya mengasihi, berupaya untuk mengingat apa yang sudah menjadi komitmen awal untuk menggapai apa yang dinamakan kebahagiaan. Sehingga dia katakan setiap usahamu, setiap kerjamu, setiap jerih lelah, jerih payah di bawah matahari ini, bagaimana akan dilihat hasilnya. Dan hasilnya yang pasti mulai dinikmati, dirasakan keluarga, karena 36 tahun bukan lagi perjalanan pendek. Betul-betul Tuhan telah menguji, Tuhan telah menghentar perjalanan hidup rumah tangga, sehingga bagaimana tetap kuat cinta yang ada. Tidak akan pernah dipadamkan oleh situasi dan keadaan. Sehingga tidak akan dikatakan menjadi pernikahan yang sia-sia, menjadi cinta kasih yang sia-sia, tetapi akan kuat, akan teguh, karena betul-betul membawa segenap hidup rumah tangga hanya di dalam Tuhan. Itulah juga yang mau diungkapkan oleh Rasul Paulus sebagai satu Injil yang paling tidak akan mampu diwujud nyatakan dalam segenap kehidupan yang ada, ketika kita semua telah tahu tentang bagaimana Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib dan dia telah bangkit memberi kita kemenangan. Lewat peristiwa Paskah, maka Rasul Paulus hendak mengungkapkan lagi bagaimana kekuatan iman akan selalu dimiliki melalui teguh berdirinya setiap pribadi, sekalipun ada begitu banyak tantangan. Karena tantangan yang terjadi dalam kehidupan umat Kristen yang ada di Korintus sangat besar. Ketika mereka pernah dilayani kurang lebih 1 tahun 6 bulan oleh Rasul Paulus, dan saat mana Rasul Paulus meninggalkan mereka karena harus melayani jemaat yang lain lagi, maka di saat itu Rasul Paulus harus mendengar kenyataan yang sedang terjadi di jemaat Korintus, yang dia tahu bahwa mereka telah mendapatkan
akan pemberitaan Injil. Tetapi kenyataan, tantangan yang menghadang mereka ketika adanya pengaruh, namanya dong bilang kota pelabuhan, kota perdagangan di Korintus. Yang namanya kota perdagangan, kota pelabuhan, siapapun bisa datang dalam segala waktu yang ada, sehingga mulai membuat mereka terkotak-kotak. Karena juga memang di masa itu ada golongan-golongan yang seakan tidak percaya tentang kebangkitan Yesus, sehingga mulai mengelompokkan diri. Karena itu terjadi di masa itu, ada yang mengaku diri sebagai kelompoknya Kefas, ada yang mengaku sebagai kelompoknya Apolos, kelompoknya Paulus, kelompoknya Kristus. Masing-masing mereka mengandalkan apa yang mereka banggakan dari sosok entahkah Paulus, Kefas, Apolos, dan Kristus. Sehingga Rasul Paulus mau mengatakan kepada mereka dengan mengirimkan surat bahwa bukan kita mau menonjolkan sosok pribadi yang mungkin ada di sekitar mereka, tetapi bagaimana mereka akan berupaya untuk satu adanya ketika mereka sadar bahwa mereka ini telah diselamatkan, mereka ini telah menikmati pemberitaan Injil lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus. Kristus yang telah mengalahkan maut, memberi kemenangan. Bagaimana akan mampu dipahami, dimengerti oleh mereka. Sehingga dia mau katakan, kalau ngoni butuh saksi, masih ada sebagian yang bisa menjadi saksi. Termasuk dia mau katakan dirinya sendiri. Dia adalah, Paulus ini adalah seorang yang bisa dikatakan selalu memburu orang-orang yang mengikuti Yesus. Ketika dia menemukan ada pengikut-pengikut Yesus, maka ada tekad dan semangat daripadanya untuk membunuh mereka. Tetapi ketika perjalanan ke Damsyik, maka ada satu penglihatan yang dinyatakan oleh Kristus kepadanya, sehingga dia diubahkan 180 derajat. Dari seorang pelaku dosa, dia diubahkan menjadi orang yang betul-betul memberi diri seutuhnya. Nyawanya pun dia mau serahkan untuk Tuhan. Sehingga dia mau mengatakan bahwa dirinya lagi, tetapi dia mau hidup untuk Kristus. Itu komitmen yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Sehingga dia pun hendak mengatakan bahwa sesungguhnya dia adalah saksi. Saksi di mana Kristus telah bangkit. Saksi yang telah mengubahkan kehidupannya. Dari kehidupan yang lama, kehidupan yang penuh dengan dosa, kepada kehidupan yang betul-betul mau melakukan apa yang baik. Sehingga mengapa tidak dengan kehidupan kita. Sekalipun kadang di dunia kita sekarang kadang masih dibawa pada godaan dan tantangan zaman. Namanya godaan dan tantangan zaman tidak akan pernah habis. Iblis kan akan selalu menyenangi mana persekutuan yang tercipta. Sesuatu yang baik kadang dia mau buat supaya hancur. Dia ada upaya ketika melihat ada kebersamaan, ada cinta kasih dalam hubungan sebagai keluarga, dalam persekutuan kolom, persekutuan jemaat. Ada saja cara daripada iblis untuk membuat kita hancur, membuat kita saling terpisah, dan pada akhirnya tidak mengimani Tuhan lagi dalam kehidupannya. Di dunia kita sekarang, ya kadang-kadang terjadi pengelompokan. Bukan tidak mungkin akan ada, ya contoh misalnya kolom 4 akan muncul ada kelompok-kelompok tertentu. Orang bisa bayangkan kalau ada yang misalnya mau mengatakan kita kelompok Penatua, ya kan? Kita kelompok Diaken Jeffrey, kita kelompok dari
UPK atau kelompok dari Penatua itu. Bukan tidak mungkin hal seperti itu ada. Kita selalu diintai saat mana kita punya tekad, punya keinginan untuk melakukan sesuatu hal yang baik. Dan inilah perkembangan zaman yang hendak menguji iman kita. Kuatkah kita bertahan atau tidak? Kalau kita kuat ya tentu apapun badai, apapun tantangan, apapun persoalan ada. Sekalipun kita mulai di kelompok-kelompokkan, oh ini kok kan golongan sama dengan ini, oh ini kok kan golongan elit, orang susah. Kadang kan seperti itu muncul. Tapi kalau kita memiliki rasa kebersamaan, kita kuat dalam hidup bersama dengan Kristus, mau bergantung, mau bergumul hanya kepada Tuhan, apapun keadaan kita, maka sebagaimana bahtera hidup rumah tangga, ketika dibangun dalam hidup bersama, mengandalkan Tuhan, selalu membawa segenap kehidupan dan persoalan hanya kepada Tuhan, maka kita tidak akan mudah dihentar oleh kuasa kegelapan. Sebab bisa jadi kan anak-anak pun akan mau mengatakan, ya tapi mama cuma suka ini, ya kan? Yang pastikan Aldi tidak akan seperti itu, tidak akan berpikir tapi mama atau tapi papa cuma sayang Kristen misalnya, atau sebaliknya. Tetapi bagaimana betul-betul mengutuhkan hidup bersama, tidak akan berpikir bahwa ada terjadi semacam cinta kasih yang saling memihak satu dengan yang lain. Karena cinta kasih yang ya ibarat terjadi kelompok-kelompok dalam rumah tangga yang pasti susah. Biar so salah kalau orang mungkin merasa bukan orang tidak selalu sayang pada dia, maka bisa jadi biar dia so butuh orang akan serah. Demikian sebabnya. Karena itu mari kita bangun kehidupan bersama yang terus menyerahkan setiap beban hidup kita hanya kepada Tuhan, dan selalu bercakap hanya kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal yang pada akhirnya membuat kita semakin jauh dalam kesetiaan kepada Tuhan. Karena kalau orang bawa di medsos kan, persoalan hidup kita akan menjadi lain. Apalagi kalau persoalan rumah tangga, untung bawa di medsos, dia pe ujung-ujungnya akan menjadi sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Kali orang baca cerita, dorang baku bawa pegagak trek mah, coba bagi di medsos sudah patah, ya. Orang tidak akan percaya. Tetapi biarlah kita yang tahu dengan Tuhan, kita mau menggumulinya hanya kepada Tuhan, sehingga harapan kebahagiaan itu akan ada, sehingga tidak hanya ada di 36, paling tidak sodeka tuh 50, ya kan? Sodeka tuh kawin mas nanti, sehingga bagaimana tetap sehat dan kuat, tetap semangat, tetap dibawa dalam kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Sehingga makanya orang bilang, Pak Ibu Aleta kemarin kalau mau berangkat yang Pak Noli kok supaya ya kalau berangkat supaya maksudnya pergi Pak Kristen supaya tuh menikmati kehidupan yang selalu bersama, tidak tua, tidak cuma waktu masih muda tuh beku bergandengan tangan, tetapi bagaimana sampai saat ini dan untuk kedepannya akan selalu bergandengan tangan. Amin. Sehingga pasti semakin diberkati, semakin dibawa pada sukses, tapi juga harapan-harapan kepada Tuhan akan dijawab oleh Tuhan yang terbaik sekarang dan untuk selamanya. Amin. Mari kita sambil dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kebaikan kasih-Mu boleh ada dan nampak dalam perjalanan bahtera hidup rumah tangga keluarga Sungai-Sumaise, Bapak Noldi dan juga Ibu Aleta, dalam hidup bersama mereka ketika 36 tahun yang lalu. Tuhan menjumpakan mereka, memberkati mereka, menyatukan cinta mereka, sehingga benih-benih cinta telah bertumbuh, berakar dan berbuah, dan membawa mereka tetap menikmati
sukacita dan kebahagiaan sekalipun ada begitu banyak tantangan dan persoalan. Bagaimana mereka berupaya menghadapinya dengan penuh cinta, dan nampak bagi kami bahwa ternyata keutuhan hidup rumah tangga masih terus mereka nikmati sampai saat ini. Dan karena itu Tuhan, kami berdoa, diberkatilah kiranya Bapak Noldi dalam segenap tugas tanggung jawabnya sebagai suami, sebagai papa, tapi juga sebagai imam dalam keluarga, sebagai kepala keluarga yang terus berjuang dalam tugas tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan hidup keluarga. Yang pasti ada banyak hal yang sudah dia lakukan di bidang pekerjaan sebelumnya. Bagaimana keberhasilan yang sudah diupayakan oleh Bapak Noldi, sehingga kini mereka boleh nikmati dan mereka boleh alami sampai saat ini. Maka Tuhan berkati Bapak Noldi. Dan engkau tahu setiap komitmen yang ada dalam dirinya, tetapi juga engkau tahu setiap kondisi yang ada dalam tubuh Bapak Noldi. Terkadang dia dalam keterbatasan untuk mau melangkah dalam setiap aktivitas kehidupan dan pelayanan, karena engkau pun yang mengenal setiap organ-organ tubuhnya, karena engkau yang menciptakan tubuh kami, sehingga engkau tahu sejauh mana kondisi tubuh daripada Bapak Noldi. Kasihani Bapak Noldi, dan tetap diberi dia semangat, diberi dia anugerah dan berkat, dibawa dalam sukacita iman, tapi juga dalam pengharapan bahwa dia tidak akan dibiarkan, tetapi bagaimana pendampingan kasih sayang Tuhan akan selalu dirasakan, dialami Bapak Noldi, sehingga dalam perannya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab, maka dia akan selalu dibawa pada kebahagiaan, dibawa pada kesuksesan, karena membawa segenap kehidupannya hanya kepada Tuhan. Demikian pun Bapak, kami berdoa untuk Ibu Aleta Sumeising dalam kehidupannya sebagai istri, sebagai mama, sebagai ibu rumah tangga yang tentu sekali terus memberi diri dalam kerja dan pelayanan yang ada. Engkau Tuhan menyertai akan Ibu Aleta Sumeising. Diberi kiranya juga dia sehat dan kuat, karena disadari pun di akhir-akhir ini kadang dia merasakan kondisi tubuhnya tidak seperti biasanya. Dia berupaya sedapat mungkin untuk bagaimana mengalami mujizat yang daripada Tuhan lewat upaya-upaya pengobatan, baik melalui tangan para medis tetapi juga upaya pengobatan tradisional. Maka kiranya kasih sayang Tuhan akan terus teralami buat Ibu Aleta, sehingga dalam sukacita dan peran tanggung jawabnya sebagai istri yang cakap, dia akan selalu membawa kebahagiaan, karena dia boleh mengurus rumah tangga dengan baik, dan dia akan selalu dibawa dalam anugerah dan berkat daripadanya. Dan ketika dalam perencanaan lewat waktu dan kesempatan, di dalam waktu yang dekat ini merencanakan untuk akan berangkat menemui anak kekasih Christine dan keluarganya, Engkau Tuhan sertai dan lindungi. Apakah bersama nanti dengan Bapak Noldi ataupun dengan anak Aldi, tetapi sesungguhnya kasih dan perlindungan Tuhan biar kiranya ada dan berlaku buat Ibu Aleta dan keluarga untuk bagaimana mereka akan melakukan perjalanan, sehingga benar-benar selamat sampai pada tujuan dan akan nanti kembali dalam cinta kasih dan penyertaan Tuhan. Diberkati anak-anak mereka, baik Aldi dalam aktivitas tugas dan pekerjaannya sebagai seorang pekerja swasta,
Kasih dan perlindungan Tuhan selalu menyertai, memberkati akan pemuda Aldi dalam hidup masa mudanya. Kasih sayang-Mu akan selalu menyertai, melindungi akan pemuda Aldi dalam tugas tanggung jawabnya. Diberi kiranya dia semangat tetapi juga anugerah dan berkat dalam hidup masa muda. Melalui pekerjaannya akan selalu dibuat berhasil, dan dia pun yang pasti akan menjadi kebanggaan orang tua yang ada. Demikian pun Bapak, kami berdoa untuk keluarga daripada Christine bersama dengan sang suami Willy. Diberkati kiranya setiap usaha mereka, setiap pekerjaan mereka, ketika mereka melangkah dalam berbagai tugas dan pekerjaan jauh dari orang tua, jauh dari kaum keluarga. Dimanapun mereka berada saat ini, Tuhan sertai dan lindungi. Dan ketika Ibu Christine masih dalam tahap pemulihan, baru keluar dari rumah sakit karena sakit yang ada dalam tubuhnya, Engkau Tuhan mengasihani Christine. Engkau yang akan menyatakan kuasa, Engkau memulihkan akan apapun pergumulan sakit yang dihadapi oleh Christine. Sehingga itu pun tidak akan membuat orang tua terus bergumul, tetapi ada jawaban pasti yang akan mereka nikmati. Kesembuhan ilahi akan dinikmati oleh Christine, tapi juga bersama keluarga mereka tetap diberkati. Dan kami yakin bahwa apapun rancangan kehidupan mereka dan juang mereka, mereka semua akan ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami menyerahkan seutuhnya kehidupan, kebahagiaan keluarga Sumese hanya ke dalam tangan-Mu. Sehingga setiap rancangan hidup mereka dan perjalanan yang akan ditempuh oleh Ibu Aleta, biarlah kiranya ada dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Demikian pun kami semua sebagai jemaat-Mu, Gemim Yudea Paldua, yang ada di kolom 4, tetapi juga pria Kombapa. Tuhan berkati masing-masing kami dalam segenap tugas tanggung jawab yang ada, tetap diberi hikmat dan bijaksana dalam segenap komitmen pelayanan, tetapi juga melalui talenta dan karunia yang kami miliki. Sehingga apapun pekerjaan, apapun tanggung jawab yang dihadapi, semuanya akan dibuat berhasil, dan kami semua akan dibuat sejahtera, sebagaimana kasih-Mu selalu menyertai, memberkati semua anggota jemaat yang ada di kolom 4. Bapa di sorga, memberkati perangkat pelayanan yang ada Bapak Penatua Tris Hombokal dan keluarga Hombokal Panyamanan, juga memberkati Ibu Bapak Diaken Jeffrey Delaru, keluarga Delaru Rotinsul, memberkati juga Ibu Penatua Yunita Mongilala dalam keluarga Tumbel Mongilala, serta kaum keluarga masing-masing mereka lewat kerja dan pelayanan yang ada, rencana-rencana program dan pelayanan. Tuhan berkati dan Tuhan pakai mereka untuk bagaimana terus melayani Tuhan dengan setia, sekalipun begitu banyak tantangan dan persoalan. Kadang gangguan kesehatan akan mempengaruhi aktivitas pelayanan, tetapi kasih-Mu akan selalu memperlengkapi dan menyertai dan akan membuat berhasil segenap komitmen pelayanan ketika itu selalu mengedepankan Tuhan. Maka diberkati semua perangkat pelayanan, termasuk semua pengurus UPK Bipra yang ada, tetapi juga untuk KPDP dan UPD yang ada. Tuhan yang menolong, menopang mereka, kerjasama yang baik akan selalu terjadi di dalam mereka, sehingga semuanya itu akan diberkati Tuhan. Dan pengurus UPK Pria Kombapa, Tuhan terus berkati, sehingga bagaimana mereka mampu melangkah dalam kehidupan komitmen bersama untuk terus mau memberi kepedulian buat semua bapak-bapak yang ada di kolom 4 ini. Kami menyerahkan seantero hidup kami semua ke dalam tangan-Mu. Dan melalui persekutuan ini kami telah memberi persembahan, berkati dan kuduskan semua persembahan ini. Semuanya itu kiranya akan berbau harum di hadapan Tuhan, dan semuanya pun akan dapat menopang pelayanan yang ada.
mereka yang belum berkesempatan hadir karena berbagai aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan, tetapi juga yang dalam keadaan sakit. Biar kiranya Tuhan yang akan menyertai, memberkati, tapi juga memulihkan mereka, termasuk di dalamnya Bapak Nofri Tujuwale. Biar kiranya Tuhan akan membawa dia dalam pemulihan secara utuh, sehingga anugerah keselamatan yang daripadamu pun menjadi bahagian hidup mereka. Terima kasih Bapak, ini doa kami, permohonan dan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang kami. Dan jangan pencobaan, tapi lepaskan kami dari jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan melengkapi sukacita hari ulang tahun pernikahan yang ke-36 keluarga Sungai Sumaisi, seutuhnya keluarga yang ada, tetapi juga kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Doa. Kami naikkan pujian syukur kehadiratmu Bapa di surga. Ibadah Jemaat Gemim Duria Pal 2 di Korum 4, ibadah Pria Kombapa, bahkan ibadah syukur HUT pernikahan ke-36 tahun keluarga Sungai Sumaisi boleh berlangsung dan terlaksana dengan segala baik. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesuslah yang memberkati kami semua di tempat ini. Kami berdoa kepada Bapa di surga akan kadin kami, Ibu Pendeta Fali Pelealu, Magister Teologi yang telah melayani kami. Biarlah Bapa di surga senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan di dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan. Bahkan keluarga Sampul Pelealu, suami, anak-anak selalu ada dalam pandangan mata kasih Tuhan. Bapa di surga, selesai peribadatan ini, ada pelayanan dari kaum keluarga. Kami berdoa kepadamu, biarlah Bapa memberkati makanan minuman ini, agar boleh memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami. Bahkan bagi kaum keluarga yang telah menyediakan segala berkat, anugerah, rezeki Tuhan limpahkan bagi kaum keluarga. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Demikian akan ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi atas nama Jemaat Gemim Yudia Pal 2 di Kolom 4 menyampaikan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Fali Pelealu, Magister Teologi yang telah melayani kita semua. Selanjutnya, sebelum masuk dalam ruangan organisasi, kita mengikuti ucapan terima kasih, bahkan sambutan dari kaum keluarga. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Tentu pertama-tama kami mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang boleh menjadwalkan pada hari ini ibadah kolom boleh bertempat di rumah kami, karena sehubungan dengan ucapan syukur keluarga dalam usia pernikahan yang ke-36. Kami berterima kasih kepada Kadir Ibu Pendeta Fali Pelealu, Magister Teologi, yang boleh menjadi saluran berkat, bahkan boleh mendoakan kami keluarga pada hari ini. Tentu
harapan kami kiranya Tuhan Yesus akan menyertai dan berkati Ibu Pendeta di dalam tugas, pekerjaan, pelayanan, dan memberkati kehidupan keluarga Sampul Pelealu. Sekali lagi diucapkan terima kasih dan juga diucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang boleh menuntun acara ibadah pada malam hari ini sehingga boleh berjalan dengan begitu baik. Tentu kami keluarga mengucapkan banyak terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan juga kepada seluruh jemaat yang boleh menjadi bagian pada ibadah malam hari ini dalam rangka syukur keluarga. Tentu kami juga mengucapkan banyak terima kasih. Tuhan juga akan menyertai memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Dan selanjutnya kami keluarga akan membagi berkat lewat santap kasih bersama. Kami mohon untuk tunggu sebentar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita ikuti pengumuman-pengumuman dari sekolah minggu, silakan. Terima kasih untuk kesempatan. Pondok Gembira hari Minggu dilaksanakan jam 4 sore di rumah adik Nicole Delaru. Terima kasih. Dari wanita kaum ibu, WA. Bapak menyesuaikan. Kita ikuti pengumuman dari Mendelis. Disilakan Penatua Kris Homoka. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa ketemu lagi pada hari ini Selasa 16 April 2024 berkaitan dengan ibadah Korom 4 sekaligus ucapan syukur dari keluarga Sungai-Sungai berkaitan dengan HUT pernikahan ke-36. Oleh sebab itu seluruh versus anggota jemaat Korom 4 sekali lagi mengucapkan selamat berbahagia kepada keluarga Sungai-Sungai. Semoga kita bisa ketemu lagi pada HUT pernikahan ke-37 tahun 2025 yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Kadin, Ibu Pendeta paling pilihan yang boleh bersedia untuk menjadi Kadin pada malam hari ini. Walaupun dengan kesibukan yang cukup sibuk, tapi puji Tuhan kita boleh dilayani oleh Ibu Pendeta sekaligus sudah mendoakan kami secara pribadi maupun seluruh anggota jemaat Korom 4. Terima kasih buat MC Bapak Diaken Jeffrey Delaru yang sudah memimpin jalannya acara ini dengan baik. Dan terima kasih buat semua yang boleh hadir. Terima kasih semua dan kita akan ketemu lagi pada hari Kamis berkaitan dengan HUT dari Ibu Colin Lesar, HUT ke-51 kan? Oh 5 HUT ke-54. Kita ingat 50 baru 5 ya, jadi kita diundang lagi HUT ke-54 dari Ibu Colin Lesar pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 dan atas permintaan keluarga mohon kiranya Ibu Pendeta Fali Ilialu NTH juga menjadi kadin pada acara itu. Terima kasih dan untuk selanjutnya kami serahkan kepada keluarga dan rumah. Shalom. Damai di hati.